Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SADIKO SPD MPD, dosen pada program studi pendidikan inklusif dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gorontalo, yang alhamdulillah pada saat ini mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah manajemen pendidikan di SD, kemudian yang kedua adalah mata kuliah profesi keguruan, yang ketiga adalah mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran, dan yang semester ini saya mengampu mata kuliah media dan sumber belajar. Jadi untuk video kali ini saya akan mempresentasikan cara pengajaran saya pada mata kuliah media dan sumber belajar di SD yang saya rancang dalam 16 kali pertemuan, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah 2 SKS dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah PLP2. Sebagai capaian kompetensi dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian, kemudian karakteristik dan klasifikasi media dan sumber belajar. Yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang RPP dalam proses pembelajaran, namanya adalah pemilihan media dan sumber belajar yang tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu mendesain media dan sumber belajar di SD. Jadi strategi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah, pertama, saya awali dengan orientasi mata kuliah, sangatlah kontrak perkuliahan, dan yang kedua adalah strategi saya adalah strategi diskusi. Tetapi sebelum diskusi ini saya laksanakan, mahasiswa saya minta untuk mengadakan observasi di sekolah. Hal ini tujuannya adalah supaya mahasiswa mengetahui dan memantau langsung kondisi bagaimana penggunaan media sumber belajar yang ada di sekolah dasar, dan sehingganya diskusi yang akan ditampilkan nanti itu akan merupakan diskusi faktual, yang mana mereka sudah mendapatkan perbandingan dari setiap sekolah yang mereka datangi untuk observasi. Dan selanjutnya adalah saya minta mahasiswa juga mendesain atau merancang RPP yang sesuai dengan kelas dan yang mereka sudah lakukan observasi di dalam kelas, hingga pada akhirnya itu mereka melakukan peer teaching atau simulasi sebagaimana materi yang sudah mereka dapatkan ketika mereka melakukan observasi di sekolah. Kemudian penilaian yang saya akan lakukan yaitu adalah, pertama adalah persentase kehadiran itu 10%, kemudian yang kedua adalah tugas baik itu individu maupun kelompok 20%, kemudian UTS 30%, dan terakhir adalah UAS 60%. Sehingganya 100% adalah akumulasi dari kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah ini. Baik, saya akan memperlihatkan cara bagaimana saya mengajar di dalam kelas mata kuliah pendidikan mata kuliah media dan sumber belajar di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, saya banggakan mahasiswa. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam suasana jauh lebih baik daripada saya kemarin. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan menurut kepercayaan yang kita berbahing. Berdoanya dalam hati, berdoa dimulai. Selesai.
Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah kita, yaitu media pembelajaran dan sumber belajar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya adalah mata kuliah wajib diikuti oleh mahasiswa program studi PGSD, karena ini adalah mata kuliah kompetensi sebagai calon guru yang nantinya akan berkiprah dengan masyarakat sebagai pendidik di guru SD, ya. Jadi hari ini kita akan mengkaji secara detail tentang apa itu media pembelajaran, kemudian bagaimana penerapannya di sekolah nanti, dan di akhir nanti kalian akan merancang media pembelajaran, kemudian menginformasikan atau melakukan teaching, ya, di akhir pembelajaran ini. Itu kurang kita akan bincang. Baik, kamu semua yang saya banggakan, media pembelajaran ini adalah dua kata yang sering kita dengar, tidak asing bagi kita, sangat familiar dengan kita punya kehidupan, dan makin fokus hari ini makin banyak yang sudah kita dengar tentang media dan pembelajaran, baik itu dan juga sebelum belajar. Baik, coba saya ingin tahu dulu seberapa besar pengetahuan kalian tentang media. Coba siapa yang bisa mendefinisikan apa itu media pembelajaran? Ya, silakan saudara ini berdiri. Baik, mohon izin Pak, menurut pemahaman saya, media pembelajaran itu adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mendukung suatu pembelajaran. Nah, contohnya seperti media dua dimensi dan seperti video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk ini. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan dari ini tadi? Pas ya? Ya, baik. Selanjutnya, bagus ya. Jadi berarti sudah sedikit tahu tentang pembelajaran. Kemudian siapa yang bisa mendefinisikan apa itu sebelum belajar? Ya, silakan. Namanya siapa, berdiri? Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber belajar. Sumber belajar itu segala sesuatu baik yang sengaja dirancang ataupun yang secara tersedia, dan dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Ya, contohnya? Contohnya kalau belajar yang secara dirancang itu yang sengaja dirancang seperti buku atau macam, dan kalau sumber belajar yang sudah tersedia, yang sudah ada itu seperti gunung atau yang ada di alam. Ya, baik, makasih ya. Baik, kita memberikan jawaban selain tadi contohnya dari Ista ya. Mungkin yang di belakang Ibu tahu memberikan contoh dulu apa itu contoh dari sumber belajar yang sudah tadi bisa menjelaskan tentang yang sudah tersedia ya. Kemudian ada juga yang tadi yang apa yang dirancang ya, misalnya dirancang oleh sekolah. Apa kira-kira contohnya? Miftah, berdiri Miftah. Media yang sudah dirancang itu Bukan beda, sumber belajar. sumber belajar yang sudah dirancang itu kan di sekolah itu ada buku-buku dan buku siswa. Ya, bagus. Apalagi? Itu ada modul. Ya, modul ya. Baik, makasih ya. Yang untuk Miftah ya. Jadi kalian sudah banyak tahu, berarti sudah banyak merancang ya tentang apa latihan itu ada muatannya, bagaimana merancang mendesain media ya. Jadi saya pikir kalian sudah tahu dari semester kemarin ya. Ya. Jadi pada intinya adalah media pembelajaran sudah diterangkan dari tadi adalah sarana atau yang biasa kita sebut adalah
alat yang digunakan oleh seorang guru dalam hal melakukan interaksi, ya, seperti ini ya. Ini kalau seorang guru itu membuat media itu, jadi sengaja dirancang itu adalah untuk memudahkan proses pembelajaran agar supaya materi yang disampaikan oleh guru itu kemudian menarik, ya, menarik, kemudian membangkitkan proses belajar pada anak kita. Kemudian juga yang kedua adalah agar supaya pesan atau materi yang kita itu akan mudah sekali tersampaikan kepada pendidik, namanya adalah siswa. Jadi sangat diharapkan guru itu ketika melakukan suatu pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran. Tapi ada juga kita perlukan saat ini juga, maka saya melakukan banyak sekali observasi teman-teman saya yang di sekolah itu, karena mereka itu banyak guru yang tidak menggunakan media pembelajaran. Dan itu saya minta kepada anda nanti sebentar setelah ini, anak guru akan melakukan itu ke sekolah, memotret secara langsung kondisi real bagaimana guru itu melakukan pembelajaran. Apakah guru itu betul-betul mendesain media atau tidak menggunakan media. Ini sangat bahaya atau urgennya, sangat disayangkan kalau guru itu tidak menggunakan media. Jadi media ini sengaja ini kita sebagai komunikator, ya, guru sebagai komunikator atau memberikan pesan kepada siswa dengan harapan komunikasi itu akan ada interaksi atau akan ada feedback atau berbalik dari siswa. Setelah kita menyajikan media itu, diharapkan siswa itu dengan antusias merespon atau memberikan tanggapan positif dari media yang kita sampaikan. Itu harapannya. Jadi proses komunikasi ini adalah adanya kita komunikator atau guru sebagai komunikator atau dalam pemberi pesan, diharapkan saya itu bisa menanggapi atau memberikan feedback berbalik dari apa yang kita. Kalau anaknya tidak, kalau misalnya di sekolah itu guru itu tidak menggunakan media, sehingganya pastilah akan nampak kejenuhan. Ya, tahu kejenuhan? Ya. Bosan daripada siswa itu menerima pembelajaran. Jadi media ini sangat-sangat membantu guru pendidik untuk memberikan pesan. Kemudian yang kedua, tadi saya sebentar ada sumber belajar. Nah, ini juga salah satu sumber belajar itu bukan hanya kata sebentar tadi adalah buku dan juga modul. Tetapi apa yang dinamakan dari kita tadi, ternyata sumber itu banyak sekali. Ada yang sudah disediakan oleh alam, ada yang sedang dirancang. Nah, kalau misalnya sudah tersedia oleh alam, misalnya kita lihat sungai, danau, gunung, ya. Jadi konteks belajar itu saat ini bukan hanya terdistrak dalam suatu ruang seperti ini, tetapi bagaimana menciptakan itu menyenangkan. Karena anak-anak itu cobalah kita bawa ke keluar, kita bawa ke taman. Ya, taman itu adalah suatu suatu belajar yang dirancang oleh sekolah. Atau tidak, misalnya kita ajak anak-anak itu ke sungai, tapi ini harus kita identifikasi dulu. Jangan sampai anak-anak kita bawa ke sungai, ini hamil lagi. Jadi anak-anak yang sudah agak kelas tinggi itu bisa kita ajak ke sungai. Misalnya kita sedang melihat tentang tentang penampakan alam, kan sungai kan? Ya. Kita bawa ke sungai, kemudian mereka akan melihat kok di sana sungai ini bagaimana air itu bisa mengalir dan sebagainya. Itu dalam hal pelajaran yang sudah disediakan oleh Allah. Tetapi ini juga, lagi saya sayangkan guru itu tidak menggunakan itu sebagai fasilitas belajar. Nah, ada juga sekolah tertentu mereka sengaja mendesain, merancang
sekolah itu menjadi sumber belajar. Contohnya apa? Tamannya, sehingga anak-anak itu lebih senang itu kita ajak keluar kelas supaya tidak ada kejadian juga dalam hal ini. Kita dalam bentuk kelas seperti ini, coba kita keluar. Misalnya kita contohnya adalah kita membelajarkan tentang bagian-bagian tumbuhan, ya. Kita ke taman saja. Di taman itu kita duduk di taman, kemudian kita ambil, ada taman itu adalah satu buah pohon kecil, kita akan lihat pohonnya. Ini adalah tumbuhan, kita akan membelajarkan tentang bagian-bagian itu. Ini ada daun, ada batang, ada akar. Nah, bagaimana menjadi kita akan kaji dalam suatu lingkungan seperti itu, sehingga ini adalah sangat kontekstual kepada kita sebagai guru. Bagaimana menciptakan lingkungan itu yang lebih menyenangkan, dan anak-anak ini sangat suka dengan suara seperti itu. Sehingga ini juga dibutuhkan bagaimana kita sebagai guru untuk merancang atau mendesain RPP itu dalam hal pemilihan media dan sumber belajar, ya. Nah, oke. Sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut lagi, silakan. Berdiri, ajukan tangannya. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Yuli. Ya, Yuli lagi ya. Dari Yuli. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak tentang seorang guru yang membelajarkan pembelajaran itu tanpa menggunakan media? Iya, baik, bagus sekali ya. Ya, terima kasih ya. Coba siapa yang bisa memberikan statementnya atau jawabannya? Silakan. Ya, silakan. Berdiri. Orang tiga ya, Pak Jaya. Silakan Pak juga. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Diva Sahra. Saya ingin memberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari Budian Ahmad, yaitu bagaimana ketika seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran. Ya. Nah, tanggapan saya itu guru yang tidak melakukan media pembelajaran mungkin mengalami kesulitan atau mengalami beberapa tantangan seperti yang Bapak katakan tadi, yaitu seperti siswa mengalami kejenuhan atau bosan. Nah, tetapi bukan berarti guru yang tidak menggunakan media pembelajaran itu selalu mendapatkan masalah, karena kualitas pendidikan itu tergantung pada keterampilan guru dan kompetensi guru dalam menyampaikan materi yang secara menarik. Nah, kemudian jadi kembali lagi kepada pihak sekolah, untuk melakukan evaluasi dan mencari cara untuk memperbaiki pendekatan pembelajaran tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pelatihan untuk guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Iya, baik, terima kasih. Kalian berarti sangat familiar dengan materi ini. Makasih Yuli, makasih juga Faradiba. Jadi intinya adalah memang itu saya bilang tadi, betul kata Yuli tadi, banyak sekali ternyata guru itu dari itu seenaknya tanpa mendesain lalu membuat media pembelajaran. Pada saat ini kan makin kompleks ya, banyak sekali media-media itu sudah tersedia di YouTube, tetapi katanya si Farido tadi adalah ternyata juga membutuhkan suatu kreativitas guru. Kemudian juga sekolah itu betul kata si Farido tadi, banyak sekali proses yang sudah disediakan oleh sekolah, misalnya workshop ya, tetapi balik kita guru itu. Nah, jadi kalian nanti ketika menjadi guru nanti harus mengikuti perkembangan pembelajaran saat ini sementara ada di kehidupan kita. Jadi sebenarnya membuat media itu sangat-sangat mudah. Mudahnya itu karena apa? Karena banyak sekali tersedia di seputaran kita, tetapi ini dibutuhkan lagi bagaimana mudah kita sebagai guru ya peduli ya terhadap kita punya kualitas pembelajaran itu yang harus kita ingat baik-baik supaya itu bisa kita implementasikan dengan kualitas kita.
Makasih Yuli, makasih para Biba. Ya berarti Yuli tadi bertanya ini adalah suatu fenomena. Ya, kemudian juga Pak Dewan tadi juga memberikan statement juga seperti apa yang dia lihat saat ini. Ya, baik. Itu dua pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Siapa namanya ini? Adelia. Adelia, ya. Silakan Adelia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya dari Guru. Saya akan bertanya bagaimana cara guru memilih media yang sesuai dengan pembelajaran. Terima kasih. Ya, baik. Ini juga sesuatu yang teknis ya. Bagaimana cara guru memilih media-media yang sesuai ya. Nah, silakan. Ada yang bisa memberikan pernyataannya? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan Mas Kiki Nuriani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara guru memilih media pembelajaran. Jadi kita sebagai calon guru di sini harus memilih media yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan oleh peserta didik. Caranya itu yang pertama ada disesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Nah, di sini ini ketika akan memilih jenis media yang akan dikembangkan atau diadakan, hal yang perlu diperhatikan adalah jenis materi pembelajaran mana yang terdapat dalam kurikulum sekolah dan ditunjang oleh media pembelajaran. Yang kedua itu caranya ketergantungan dalam pembiayaan. Kalau seandainya pendidik harus membuat sendiri media pembelajarannya, hendaknya dipikirkan terlebih dahulu apakah ada di antara sesama pendidik mempunyai pengetahuan atau keterampilan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan atau tidak. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk segala pemanfaatan. Nah, tidak ada gunanya merancang atau mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan atau peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran dipasarkan. Di sini sebelum membeli media pembelajaran, sekolah harus menyiapkan terlebih dahulu perangkat keras atau pemanfaatannya. Yang terakhir yaitu kemudahan pemanfaatan media pembelajaran. Tidak akan ada pemanfaatan apabila media pembelajaran yang dikembangkan terlalu sulit dimanfaatkan. Oleh itu, pendidik ataupun peserta didik, media yang harus digunakan yaitu waktu yang memadai untuk melatih peserta didik. Iya, baik, makasih ya. Jawab dulu untuk terima kasih Kiki, saya kasih pernyataan Kiki. Ada yang lain yang bisa memberikan pertanyaan pernyataan tadi dari teman itu? Siapa? Ya, baik. Jadi memang bagaimana cara pendidik ya memilih media yang sesuai pembicaraannya. Jadi betul dibilang tadi, sampai itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Tadi ada bagaimana mendesain media itu supaya menarik. Yang pertama tolong diingat bahwasanya pemilihan media itu harus melihat dan mengidentifikasi karakteristik ya anak-anak didik kita. Sehingga ini yang menjadi salah satu urgen, yang menjadi satu faktor utama ketika kita memilih media itu harus sesuaikan dengan karakteristik, dan yang kedua adalah gaya belajar ya. Sehingga guru itu wajib mengidentifikasi semenjak awal itu bagaimana kira-kira karakteristik anak itu. Oke lah, di itu kita bagi ada dua tingkat kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, di kelas rendah itu kita itu kan mereka itu udah sesuatu yang konkret ya. Jadi anak kelas rendah itu senang dengan yang semuanya konkret atau yang bisa mereka pegang. Mereka lihat yang manipulatif. Misalnya kita tentang mengidentifikasi jadi sebuah bahan. Ini yang sederhana ya. Kita harus bentuk apa itu? Nanti bentuk yang manipulatif atau yang bentuk yang sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka bisa mereka bisa eksplor. Dengannya media itu ada media yang 2 dimensi, ada media yang 3 dimensi. Sehingga itu adalah salah satu cara kita pemilihan media itu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya dengan materi ajar, ya.
kita bisa melihat. Misalnya ada tentang sesuatu yang luas. Misalnya kita akan mengkaji tentang tata surya. Nah ini juga tata surya itu membutuhkan media yang sifatnya yang faktual. Sehingga kita bisa mendesain dari media yang berbasis video-video kebenaran. Kita bisa download di internet bagaimana itu tata surya yang bisa kita tunjukkan di luar kelas. Karena ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk anak-anak kita. Jadi media itu tadi disesuaikan dengan tingkatan kelas juga. Kemudian materi ajar. Yang kedua adalah gaya belajar dan kreasi anak kita. Sehingga kalau anak-anak kelas 6 itu mereka lebih cenderung kepada yang praktek atau yang kontekstual, bereksperimen. Itu adalah salah satu strategi atau gaya kita mengajar supaya ini menjadi hal-hal yang menarik untuk kita selesaikan dengan cara mantap kita. Ya, seperti itu ya. Jadi terima kasih dua orang pertanyaan, Yuli dan Koradiba, kemudian Adelia dan Kiki dan Mista ya, sudah memberikan hari ini sharing pertanyaan. Dan nantinya insyaallah setelah ini kita akan melakukan diskusi pembelajaran, tetapi saya minta kepada orang sekalian untuk melakukan evaluasi atau ke sekolah melihat kondisi real di sekolah supaya ini akan menarik untuk kita kaji bersama, supaya kalian itu langsung memotivasi secara langsung kondisi bagaimana guru itu merancang, kemudian mendesain dan menyajikan kepada anak-anak didik kita tentang bagaimana media itu mereka kemas satu pembelajaran yang menarik kepada anak-anak didik kita. Jadi besok setelah ini kalian akan melakukan observasi di sekolah, kemudian kita diskusikan di dalam kelas, kita bagi kelompok di dalam kelas. Kemudian setelah itu pasca UTS nanti kalian saya mintakan untuk merancang RPP dengan memilih media dan sumber belajar yang sesuai. Kemudian kalian melakukan PVC atau simulasi, ya. Kalian akan mendemonstrasikan media dan ini untuk kalian sajikan supaya kalian akan mengalami langsung bagaimana sih walaupun ini dalam konteks kelas sebaya, kalian akan menjadi bagaimana menjadi murid kelas 1, kelas sampai kelas 6. Kemudian ada yang akan melakukan simulasi. Jadi itu harapan saya. Semoga hari ini bisa banyak yang kalian dapatkan. Mohon maaf kesempatan saya karena waktu kita mungkin terbatas oleh waktu. Demikian saya akhiri. Ya, semoga hari ini menyenangkan dan banyak yang kalian peroleh untuk belajar kita hari ini. Demikian saya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya baik. Karena sudah tidak lagi pertanyaan, demikian dari saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video pengajaran saya. Semoga video ini menjadi evaluasi bagi saya pribadi dan khususnya kepada forum studi saya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di prodi pendidikan musika dasar. Mohon maaf apabila video tadi banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.